Oh ya udah, tapi kedengeran lah. Oh, ya, kedengeran, ampun. ya, Mana udah, sih ya, tempat ya. ini airpodnya mana? Kayaknya pakai kayak gini yang sini lakinya, yang itu enggak. Lu zaman sekarang anak muda pret. Gila ya. Pokoknya Apa? kalau orang-orang lagi jatuh cinta tuh segala trik bisa dilakukan. Gila emang. Jangan dengerin dia. Udah. Jangan dengerin dia. Iya tapi gue baru nyadar ya. Lu kenapa nggak posting sih Beb? Iya memang ntar dulu deh. Laginya mau hari ini. You have to, harus ada orang yang iniin. Tadinya gue juga gitu. Kalian lagi di mana? MNC. Coba kalian bertanya-tanya, Denada siapa pacar barunya? Jadi jangan dengerin dia. Jangan dengerin dia. Suka lihat. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Karena terus tiba-tiba dia senang, tiba-tiba dia nangkuk, nangis, tiba-tiba dia lagi marah-marah. Nggak ada. Denada memang. Nggak ada, udah jangan gila, udah. Terus Denada ya, Denada. Jangan Nyanyi gila. dong. Tadi itu gua udah tadi dia nyanyi. Aduh, udah ada main dulu. Kak Dena kamu sombong ya tuh katanya. Ih, kok Bukan bisa? sombong, lagi pacaran. Ih, ya ampun, gila ya. Hai, nonton DMD guys malam ini jam 9.30. Iya, bener. Keren ya. 9.30 hanya di MNC Oh, nanti malam TV. 9.30 ya? Nanti ada DMD nggak? Ada Barusan dong. gua ngomong. Tanya Kan lagi. delay. Tahu Satu cowok hyper. Apa? Satu cowok. Apa sih? Satu cowok hyper temen. Ya Allah. Ini ada cowok hyper. Hypermart. Hyper. Enak loh. Ayo bahas lagi program dietnya. Oh, lagi bahas program diet. Iya, aneh. Ya udah bahas deh. Kemana sih? Dendong. Dendong, dia mau dendong katanya. Tadi sampai mana tadi guys? Sebelum dia datang guys. Tadi aku ngomong, oh ya, yang nomor 2. Tadi kan nomor 1. Minta yang belum deh, gue mau minta. Tadi nomor 1 apa? Tadi nomor 1 aku bilang hindarin apa? Hindarin gula ya. Ya kan? Segala macam jenis gula aku hindarin. Warna putih. Ada. Kalau yang gula-gula yang sifatnya lebih katanya lebih alami dan natural kayak gula buah, madu, yang kayak gitu-gitu aku batasin. Semangka, pisang, nangka, melon, apalagi tuh buah-buahan yang bergula tinggi, yang kadar gulanya tinggi. Walaupun thank you, gracias Bailar. Walaupun orang bilang tapi nggak apa-apa kan Kak Dena, itu kan gulanya gula buah. Iya, mungkin untuk orang-orang yang nggak punya genetis diabetes seperti aku dari kedua orang tua mungkin lebih oke, lebih nggak apa-apa. Tapi kalau buat aku tuh ada genetis diabetes dari kedua orang tua aku. Jadi dua-duanya tuh almarhum papa aku dan almarhumah mama, dua-duanya itu genetisnya diabetes. Jadi aku harus ekstra ngejaganya. Apalagi aku udah kepala 4 kan. Jadi aku ngebatasin banget bahkan buah-buah yang terlalu manis. Jadi buah yang aku makan banyak itu adalah berries. Blackberry, strawberry, blueberry, raspberry. Udah, itu yang paling banyak. Sama satu lagi guys, ini buat kalian yang perempuan laki semua sama aja sih. Kalau bisa rutin makan ini karena ini bagus banget buat semua orang, nggak peduli dia apa. Aku rasa ya nggak peduli apapun kondisi tubuhnya, kalau bisa rutin makan ini setiap hari. Alpu yes ya, alpukat itu bagus banget guys, bagus banget ya. Apalagi kalau kalian yang misalnya udah punya ada kecenderungan kolesterolnya suka tinggi apa gitu-gitu, kalian makan deh alpukat dan rutinin
ya. Dah. Jadi satu yang aku hindarin gula. Yang kedua dan semua yang manis-manis aku batasin, walaupun dia dari sumber natural sugar. Yang satu. Yang kedua yang aku hindarin adalah tepung-tepungan. Kamu mau nggak aku tantangin? 1 minggu aja. Aku nggak tahu ya kalau kalian ya, tapi kalau aku kebetulan aku itu pas tes DNA kemarin ketahuan aku itu badannya ternyata intoleran terhadap gluten. Ternyata aku badannya tuh intoleran terhadap gluten. Jadi maksudnya intoleran terhadap gluten adalah badanku kurang mampu mencerna dan membreakdown gluten di dalam tubuh, gitulah kira-kira kayak gitu ya. Itu setiap orang beda-beda. Ada yang begitu, ada yang enggak. Kebetulan aku seperti itu. Nah, jadi tas biru. Jadi kalau aku pribadi, aku menghindari gluten, tepung dan segala produknya, ya. Karena aku gluten intoleran. Tapi dokter aku menyarankan aku untuk tidak memberhentikan 100%. Jadi dia bilang bolehlah makan, tapi jangan terlalu banyak. Jadi dibatasin, tetap aware ya sama jumlah berapa banyak gluten yang kamu makan, ya. Lalu juga jangan diberhentikan 100%. Dia bilang begitu. Jadi itu yang aku hindari dan aku kurangi sekali, aku batasin banget. Gluten itu tepung dan semua tuh kalau dia buat aku dan semua produknya. Roti-rotian, mimian, kue-kuean, tepung goreng-gorengan, goreng tepung ya maksudnya, goreng tepung. Dan semua yang kayak begitu-begitu. Itu aku hindarin, aku batasin sesedikit mungkin aku konsumsinya. Udah? 2 itu yang paling aku jaga sesungguhnya. Jadi kalau kamu tanya, aku masih makan gorengan nggak? Masih. Emang sih aku menghindari gorengan-gorengan yang sifatnya goreng tenggelam ya, deep fried atau goreng dengan minyak, kadar minyak yang banyak yang sampai makanan yang digoreng itu tenggelam. Aku menghindari itu. Tapi kalau cuma tumis-tumis dengan minyak sedikit, aku masih makan. Kak, masak masih pakai gula nggak? Masih. Makanya aku menghindari gula sebanyak mungkin di makananku yang lain. Karena aku tahu di masakan itu masih ada gulanya sedikit. Jadi aku tidak meng-cut 100%. Jadi kalau kalian tanya, iya masa 100% sama sekali nggak makan gula? Enggak mungkin juga. Karena kan buah berries walaupun kadar gulanya sedikit tapi tetap aja ada gulanya kan gitu. Nah, sehingga makanya aku bilang di cut off sebanyak mungkin. Jadi aku nantang kamu, mimian, bakso aku pantang. Iya, aku juga itu aku batasin banget ya. Setahun pertama aku nyambi dandan ya guys, soalnya aku udah mau syuting ini habis asar mereka pasti syuting. Setahun pertama aku benar-benar strict melakukan itu semua ya. Jadi sama dokter gizi aku dipantau banget apa yang aku makan. Jadi setiap kali aku mau makan, aku foto dulu tuh. Coba dia nggak tahu mungkin. Aku foto dulu, aku kasih lihat dulu ke dokter gizi aku supaya beliau bisa lihat porsi yang aku pakai semana dan segala macamnya. Ya, itu. Oke. Nasi masih makan nggak? Masih kadang-kadang. Apalagi kalian mau nanya apa? Aku tantang kalian, coba kalian seminggu aja ya. Berhenti gula deh. Ada nggak? Coba deh. Seminggu aja kalian berhenti gula, kalau bisa kurangin banget konsumsi tepung kalian. Putih. Dalam seminggu aja, coba deh. Aduh, kalian bakal ngeliat tuh bedanya cepet banget guys. Efeknya tuh cepet banget kalau udah gula sama tepung. Aduh, itu tuh cepet banget efeknya kelihatannya. Jadi kalau buat kalian nih yang misalnya lagi mau nikah, lagi mau ada resepsi, lagi mau apa yang kepengen misalnya dalam waktu 1 bulan lagi nih gitu. Aduh, nggak nempel lagi. Kalian lagi mau ada acara gitu ya. Kalian kepengen kelihatan lebih fresh, muncrat. Kelihatan lebih fresh, kelihatan lebih tirus, kelihatan lebih fit gitu ya. Coba kalian berhenti gula dan berhenti tepung.
Cobain sendiri, udah gue nggak usah ngomong. Cobain sendiri. Mending ngurangin tepung apa gula kak? Dua-duanya. Mas ini copot mas. Bawa air satunya nggak yang kotak? Hah? Ir? Itu apa? Anunya apa sih, airpod? Bawa. Ini di kantong aku. Maaf. Tepung yang sulit banget, apalagi gorengan. Justru maaf ya, aku gorengan justru masih makan. Aku justru gorengan masih makan. Minyak aku masih makan. Jadi kakak makan apa? Nasi. Makan. Karbohidrat makan. Jadi buat kalian yang bilang tadi yang harus dijauhi adalah karbohidrat, please banget jangan jauhin karbohidrat. Karbohidrat nggak ada salah sama kalian. Bahkan badan kalian itu butuh karbohidrat sebagai salah satu makro nutrisi untuk badan kalian bisa berfungsi dengan baik. Itu tuh penyedia energi. Kalian kan pasti beraktivitas, kalian duduk diam aja mikir, itu kalian udah butuh energi. Kasihan badan kalian. Kasih karbohidrat, cuma kasih karbohidrat yang baik dan kasih di waktu yang tepat. Gak apa-apa kau makan karbohidrat. Aku, at least aku, gak apa-apa. Cuma kalau emang kalian bisa pilih sumber karbohidrat yang lebih baik, lebih bagus lagi. Misalnya nih, apa sih kak sumber karbohidrat lebih baik? Aku pagi sarapannya ubi ungu. Ubi ungu di steam. Combro gimana? Jangan ngomongin combro dong, kesukaan gue itu. Jangan ngomongin combro guys, itu kesukaan aku. Aku nggak mau tahu deh combro tuh bagaimana nutrisinya. Pokoknya aku suka combro. Ya, jangan ngomongin gemblong juga, itu juga kesukaan gue. Ya. Jadi pagi aku tuh sarapannya adalah karbohidrat yang aku makan adalah ubi ungu. Itu kalau pagi ya. Kalau siang aku makan karbohidratnya bisa nasi kalau pas lagi ada nasi, quinoa dan kayak begitu. Aku juga suka kak, bagus. Sini. Bagus itu. Tiap hari. Iya kalau aku tiap pagi aku udah pokoknya merem aja. Udah disediain. Walaupun kadang nggak dimakan. Americano nggak kakak? Latte. Aku pakai latte. Americano nggak kakak? Latte. Aku selalu selalu ngopi. Kartika Sari Bandung gak enak tuh, jangan diomongin dah. Nah itu ya, jadi setahun pertama aku tuh bener-bener makan kayak begitu. Berusaha sebersih mungkin setahun pertama. Se-strict mungkin. Setelah 1 tahun barulah aku mulai kadang-kadang kalau lagi kepengen ini, kepengen itu, kepengen yang agak nakal-nakal, aku makan. Kayak sekarang kalau ditanya, masih makan? Lu pasti udah gak pernah makan seblak ya Dina? Makan kalau lagi kepengen. Jangankan seblak, martabak manis pun masih aku makan kadang-kadang kalau aku kepengen. Cuma ya tahu diri lah ya, kalau udah kepengen martabak manis ya makannya sekali makan, jangan sekotak, jangan sebungkus sekotak gitu. Makan ya sepotong, 2 potong, secukupnya mulut kepengen. Terus itu kakak yang cowok mondar-mandir lagi kerja kak, dia kak. Jadi biarin aja ya gitu. Karawang Cikampek bener. Gitu ceritanya. Mbak Diana turun berapa kilo total? Sebelas sekarang. Bersih dari gula? Enggak. Kopi latte nggak apa-apa. Aku minum setiap hari latte. Jadi aku usahain latteku itu adalah kopi sama susu rendah lemak, low fat milk. Kak, mendingan kakak lebih baik minum oat milk,
susu oat atau susu sapi? Kalau aku susu sapi, tapi yang rendah lemak. Kalau aku ya lebih baik susu sapi tapi yang rendah lemak. Kalau aku. Kak, alpukat tapi nggak pakai gula, nggak pakai sirup, nggak apa-apa segala macem. Merokok nggak? Udah insap, udah enggak. Terus tadi apa menanya apa lagi? Alpukatnya dicampur sama apa? Nggak dicampur apa-apa. Begitu aja dimakannya alpukatnya. Halo Zinenada, halo juga. Bedain yang rendah lemak gimana kak? Ada tulisannya low fat. Hai Mbak Dinada, ketemu di Kaltara ya nanti. Oatmeal gimana? Oke, oatmeal. Kadang-kadang iya, kadang-kadang aku masih suka makan. Walaupun nggak banyak ya. Aku lebih baik ubi ungu dibanding oatmeal buat aku. Tanggal 1 ketemu di Karawang ya kak? Iya, ketemu ya. Gula tropicana boleh nggak? Buat yang masih kepengen gula ya boleh aja. Cuma kalau saran aku stevia lebih bagus. Kak ada yang di OP nggak? Ada. Kak kalau no gula suka keliengan, konsultasi sama dokter ya. Ubi ungu kan manis kak, betul. Makanya aku bilang lebih baik kamu itu konsultasi sama dokter gizi, karena kalau kamu konsul sama dokter gizi enak banget, kamu jadi tahu segala macam dan kamu dapat banyak ilmu. Ini yang GMDH. Iya. Almond milk. Enggak, aku lebih milih susu rendah lemak aja. Kak nggak makan nasi, makan. Kadang-kadang masih suka makan. Ubi ungu tinggi serat, yes, betul. Ubi ungu kasih susu dikit enak kak. Oh iya, aku makan begitu aja sih, tapi aku udah suka ubi ungu. BB berapa kak? 57. Berapa sendok nasinya kak? Ya, nggak banyak-banyak, yang pasti secukupnya aja. Nggak pernah ditakar kayak gitu. Tapi udah tahu gitu, udah ngeliat, karena kan dulu setiap kali makan difoto dikirim ke dokter. Kak kalau kopi gula aren boleh, aku enggak. Kalau aku enggak pakai gula. Lihat dong bajunya. Jelas kekes. Nggak bikin asam lambung. Kalau kamu punya asam lambung ngobrol sama dokter, konsul. Nanti ke DMD, yes live. Nanti ya jam 21.30. Makan nasinya 1 kali sehari. Aku nggak tahu. Kamu mendingan nanya sama dokter kamu deh. Kalau aku pribadi, aku makan makan karbohidrat termasuk nasi dan segala macam itu 2 kali sehari, pagi dan siang. Oh bagus kok. Ini bebas katanya mau pakai mana dulu. Bagus masih. Tapi terserah sih. Halo juga. Kakak IF enggak? Aku nggak cocok IF. Kak kalau malam suka lapar ugal-ugalan, aku juga. Apa tadi tuh? Aku juga. Dan aku nggak kuat tahan lapar. Bisa diganti umbi-umbian apa kak biar nampol? Donita. Saran aku jangan umbi-umbian lagi kalau udah malam. Kecuali kamu kerja malam ya. Kecuali kamu tuh malam begadang karena bekerja. Karena kayak aku kan kadang-kadang suka DMD suka sampai malam, tengah malam. Atau masih ada kerja, masih ada nyanyi sampai tengah malam, kadang-kadang sampai lewat tengah malam masih syuting gitu. Kalau keadaannya kayak gitu, kamu masih, kalau kata dokter gizi aku masih oke makan sedikit karbo baik gitu ya. Tapi kalau kamu udah mau tidur, sebaiknya kamu nggak usah makan karbo lagi. Kalau aku pribadi, satu nih guys,
lupa tadi aku ngomong, kacang-kacangan itu nolong banget buat orang yang laparnya ugal-ugalan kayak aku dan kamu, Donita. Kakak cuma ke dokter nggak pakai pills apapun, nggak, aku nggak pakai obat diet apapun, dan aku tidak menyarankan kalian pakai obat diet apapun. Please banget guys, itu tuh nggak visible kayak gitu. Kak, atasi perut buncit gimana? Makan dan olahraga dan pola hidup. Udah. Edamame bikin kenyang boleh, protein tuh. Makan nasi nggak, makan siang. Siang karbohidrat makan. Mau apapun itu ya, tapi aku milih karbohidrat yang lebih bagus. Alasan kenapa memilih susu hewani daripada nabati. Hasil ngobrol sama dokter gizi aku. Makanya aku bilang kalau kalian punya rezeki lebih, minta bantuan sama dokter gizi, best. Beneran deh, percaya sama aku. Kak, kalau teh hijau gimana? Aku sih nggak terlalu suka teh hijau ya. Kok minumnya 2 kak? Yang satu air putih, yang satu lagi kopi. Jagung rebus boleh? Aku sih enggak ya. Karena jagung rebus itu walaupun dia karbohidrat, tapi nggak tahu ya, aku sih enggak. Merek susu-susuan dan segala macam itu yang tadi kamu sebutin, aku nggak tahu karena aku tidak pakai, tidak konsumsi. Aku juga nggak tahu fungsinya apa. DMD malam live nggak kak? Live dong. Kacangnya kacang rebus ya kak. Almond, macadamia, walnut, begitu-gitu. Bagus banget. Susu Tropicana Slim ya kak? Enggak sih aku. Susu apa aja asal yang rendah lemak. Susu protein bagus apa enggak? Tergantung. Kamu butuh apa enggak? Kalau aku dulu, aku adalah peminum susu protein. Setiap hari pasti minum. Tapi pas aku ketemu sama dokter gizi aku bilang, kalau kamu memang membutuhkan protein, maka sebaiknya cukupi kebutuhan protein kamu dari makanan. Yang emang bener-bener dia sumber protein, tapi bentuknya makanan, bukan susu. Misalnya, ikan, dada ayam, telur, itu yang hewani. Yang nabatinya ya tadi lah ya, kedelai, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau ditanya aku minum susu protein nggak saat ini? Enggak. Kak, kalau almond kemasan yang ada di itu bagus nggak? Aku suka makan itu kok. Cuma pilih ya, karena almond tuh kadang-kadang ada yang dikasih gula-gula lagi, ada yang dikasih madu apa sehingga dia jadi manis. Nah, hindarin yang kayak gitu. Cari almond yang emang bener almond doang gitu, cuma ya kasih garam dikit gitu. Gini aja mendingan kalian nanya aku jawab gitu. Dokter gizinya boleh tahu di mana kak? Dokter Emilia Ahmadi. Dokter Emilia Ahmadi. Nggak dikasih obat, nggak pakai obat, nggak, dia nggak pernah kasih aku obat apapun. Kak, itu pakai veneer gigi bawahnya? Enggak, gigi asli. Kak Dena bariatrik juga enggak? Enggak. Konsul dokter gigi berapa kak? Enggak tahu, kamu ke Escalate Dental. Kan nanti malam syuting, yes, DMD. Serius aku suka tipe lengannya, terima kasih. Anda bulu hidungnya nongol, nggak punya bulu hidung, maaf. Ya ada sih, tapi di dalam nggak pernah keluar-keluar. Kak, kacang tanah direbus boleh? Sebaiknya almond, kacang walnut, macadamia oke. Apalagi itu kacang-kacangan kayak gitu.